Shalom alaikum, alaim shalom buat semuanya. Hari ini Jumat, ini udah hijau sedikit, lihat udah hijaunya udah 0, sekian gitu ya, belum naik 1%. Tapi justru saya buat video hari ini, saya mau ingetin masih agak rawan hari ini. Jangan dilihat hijau terus pikir udah mau belanja, jangan dulu, agak hati-hati. Jadi kira-kira saya kasih ininya begini. Hari ini terakhir saya lupa kasih tahu kalian, saya juga baru teringat kemarin pas saya ngobrol sama teman saya ngobrol kan gua kasih tahu lo katanya kan kalau tanggal 26 Maret itu uh, penentuan juga di Bitcoin, dia punya future contract gitu kan. Gue baru oh iya shit, gue lupa. Padahal akhir tahun kemarin temen gue ada ngingatin gue, dia bilang agak hati-hati di akhir Maret karena nanti ada future contract, biasanya dia ngedrop gitu, turun. Gua baru teringat kemarin pas nelpon ngobrol sama temen yang di Amrik, dia kayak aduh, gua bilang gua lupa, gua bilang kan. Tapi ya udah, untung yang gua pegang semua ini, saya cuma lupa kasih tahu kalian, takutnya kalian kena nyangkut. Kalau saya sih nggak ada nyangkut, soalnya mau dibilang nyangkut gimana, gua ini orang investasi, bukan trader. Yang istilah nyangkut kan buat trader kan. Terus juga yang saya pegang semua itu dari keuntungan, bukan modal lagi. Cardano yang saya olah sekarang keuntungan. Tiful yang saya olah keuntungan. Ya kan, tinggal CRO ini yang sedang saya olah juga nggak rugi. Saya belinya ada yang di harga 14 sen, ada yang harga 16, paling tinggi 17 sen. Kemarin ngedrop masih di sekitar 20 sen, ya kan? 21 sen gitu, masih untung, cuma masih modal di situ, walaupun belum siap ini. Kalau yang Cardano, Tiful itu udah jelas, IOST itu udah jelas-jelas dari keuntungan yang saya olah, modal saya nggak ada lagi di situ, ya kan. Ngapain saya pusing kalau mau dibilang mau banting lagi Bitcoin ke 50% turun, Cardano turun ke harga 50 sen pun ya, gue masih untung karena saya belinya di 40 sen, yang 30 sen gitu. Ya kan, yang harga 4 ribuan, 5 ribuan saat itu. Cardano dibanting balik ke harga 6 ribu, 7 ribu, gue masih untung. Karena modal asli gue beli awal-awal itu dari situ, tinggal terus keuntungan belipat gue tarik, ya kan. Profit, modal gue tarik, profit gue lempar balik, gue kembangin lagi. Sekarang ya itu yang gue olah gitu. Jadi saya ini bukan trader, saya ini investor, ya kan. Jadi begitu merah, nggak ada pusing, nggak ada istilah sangkut buat saya, ya. Nah, jadi yang ikut-ikut saya yang dari awal pasti nggak ada istilah sangkut. Yang nyangkut berarti yang ngolah-ngolah gitu. Nah, itu udah urusan kalian lah, tanggung jawab kalian kan. Kalau yang saya ajarkan dari awal, yang ngikut saya di video saya udah pasti nggak ada istilah nyangkut, ya. Nah, jadi itu terus ini saya hari ini mau jawab video ini karena ini tinggal waktu sisa akhir bulan ini untuk jawab-jawab yang masih nanya-tanya. Selanjutnya bulan depan udah nggak ada lagi, saya nggak layani lagi semua itu ya. Jadi yang masih ini karena saya masih rasa tanggung jawab, yang misalnya saya suruh invest Cardano, jadi kalian ada ini ya kan, nanya ini tuh ya saya jelaskan gini. Misalnya buat Jimmy Dillon yang di Solo, salam Cardano, ya kan. Kenapa ini Cardano terus ditekan? Ya memang banyak wealth, pos-pos ini tekan. Pos-pos itu siapa? Ya pemain-pemain besar, termasuk yang punya itu, misalnya yang pegang USDT, ya kan. Ya, itu paus-paus semua. Jadi yang Ethereumnya, ya kan, paus-paus. Bisnis kan bersaing, mereka kan selalu mau jadi penguasa nomor satu, jadi nggak mau kasih kesempatan. Tapi apapun itu ya itu, nah ini namanya
pertempuran di dagang, ya seninya ada juga, gimana ininya, tekniknya. Tapi jangan takut. Yang jelas Cardano, si Charles ini udah dia persiapkan baik-baik. Dia santai mainnya, santai. Dia kalau orang ngerti, dia mengadopsi itu ilmunya pencetus Honda itu, Zen itu ya. Slow tapi adalah yang tercepat bagi dia. Jadi bagaimana Honda mengembangkan dia punya bisnis sampai mendunia, sampai mencengkram monopoli gitu. Nah, secara perlahan-perlahan itu yang dia adopsi itu cara banyak dia pakai cara Jepang, filosofinya, filosofi dia gabung tapi cara gitu. Jadi banyak pelan tapi cengkramannya makin masuk gitu ya. Nah, jadi memang banyak orang bilang, banyak yang mau kerja sama, cuma memang orang selalu bilang negatifnya dari Cardano adalah lambat, lelet gitu. Banyak yang nunggu mau kerja sama, lihat dia punya, tapi dia nggak pusing, terus dia nggak mau tunduk sama orang. Makanya hari ini dia ditekan-tekan, dia dibantai, karena dia sama mereka no deal. Dia kalau lagi orangnya ketus gitu, dia kalau tapi nggak ada tricky, nggak picik, nggak ada fake gitu ya. Dia kalau nggak suka dia langsung. Tapi orangnya warm heart, saya suka yang begitu ya. Terus apa yang dia buat sebenarnya bukan untuk keuntungan dia, yang dia bangun itu juga untuk kemasyarakatan manusia, yang dia juga nggak suka manusia itu dikontrol begitu ya. Jadi masih banyak dia punya ini. Tapi intinya kalian yang pegang Cardano nggak usah takut gitu ya. Gimana mau ditekan, nanti intinya kalau selesai gogonnya, smart kontraknya keluar, itu pasti naik harganya ya. Di mana ya, di kuartal kedua kita tunggu. Jadi kayaknya Cardano ini akan nembak ke atas di kuartal kedua atau kuartal ketiga. Yang jelas kuartal kedua udah pasti dia nggak ada yang bisa nahan dia lagi. Walaupun mereka mau dam, kalau saat orang dia punya ini smart contract selesai, orang banyak perusahaan company langsung mau udah langsung bisa masuk kerjasama ya. Itu nggak ada yang tahan. Misalnya kayak Theta gitu kan, kamu lihat Theta saat dia udah mau ini, walaupun di dam nggak kena goyang. Jangankan Pundi X aja, coba lihat tuh lagi mau dia pump ya kan, lu mau dam Bitcoin macam apapun tetap dia pump ya kan. Nah nanti juga begitu. Jadi tunggu aja yang pegang Cardano, sabar. Cuma ya itu buat Dilon ya kan, kalau udah cukup ya udah gitu. Jangan kamu kan istilah masih nanam modal terus, kamu bilang tiap turun 1000 lu serok ya. Ya bagus sih kalau mau invest panjang, tapi harus ada perhitungan, jangan terlalu dipaksa. Kalau bisa diolah keuntungan gitu. Setelah untung, nah itu yang kamu olah gitu. Di doublein. Itu semua ada hitungannya kok. Ya, kamu belajarlah investasi, sia-sia cuma ini. Bagus untuk itu long term. Jadi buat yang megang Cardano, misal si Wilson Ese atau Sundana Bandung katanya nyangkut, ya Anda salah. Anda padahal kemarin bilang 16.000 lu udah hold, saya masih bilang wah jangan terlalu banyak gitu. Karena 16.000, nah 19.000 sekian Anda bantai lagi, Anda beli di ini ya nyangkut. Tapi kalau untuk invest Anda nggak nyangkut istilahnya ya. Kalau Anda mau trade ya Anda nyangkut. Nah, tapi buat saya di sini nggak ada hitungan ini. Nanti pas Anda hold aja, nanti di kuartal kedua juga udah tembus itu ya, melebihi dari itu harga ya kalau Anda mau invest ya. Jadi saya selalu ingatkan jangan greedy, tapi kalau Anda greedy tamak, cara ngolahnya nggak ada perhitungan, kena. Nah, tapi kalau pinter-pinter ngolah, sabar, disiplin, investasi itu perlu disiplin ya, terus harus pinter perhitungan kita, kalkulasi kita ya. Itu. Tapi anyway, pokoknya buat kalian yang Cardano, yang ngerasa apa, yang mungkin yang baru sebulan belakangan ikut video saya terus ikut-ikutan beli Cardano yang agak telat masuknya, ya mungkin kalian masih ini belum benar-benar profit. Lain yang
3 bulan lebih 4 bulan lalu ikut video saya yang dari harga 20 sen lebih 30 sen gitu beli, mereka udah olah profit gitu ya, yang diolah profit bukan modal lagi ya. Jadi itu untuk yang Cardano ya. Jimmy nggak usah takut, simpen aja tinggal ini. Uh, buat yang siapa nanya tuh kemarin, Daniel Alex pun di X itu ya, kalau udah diredomisasi apakah ada efeknya, bisa berefek negatif atau positif ya. Kalau dia ambil keputusan sepihak manajemennya ya mungkin negatif, tapi ini udah persetujuan dari investornya. Seingat saya dulu akhir tahun lalu 2020 atau awal tahun 2021 ini mereka ada polling sebelum mengambil keputusan ini. Jadi 80%, 88% poolingnya itu setuju. Jadi investornya yang staking di poolnya semua setuju gitu. 88% besar gitu. Nah di situ kita boleh tahu bagus nggak bagusnya suatu company, perusahaannya. Jadi dia memberikan kepada para investornya untuk ambil keputusan melalui voting, itu sangat-sangat demokratis, sangat bagus gitu ya. Ada yang perusahaan kan seenak manajemennya buat keputusan, enggak ada. Kayak ini juga Singularity itu dia mau kerja sama Cardano nanti, itu juga sama staking poolnya sama Parinfa, dia udah pool juga bulan Februari kemarin hasilnya. Itu juga udah setuju investornya mau kerja. Mereka nunggu Cardano juga. Cardano ini banyak yang mau masuk gitu, mau kerja sama dia gitu ya. Jadi tunggu aja smart kontraknya. Kalau udah smart kontraknya gogonnya selesai ya kan, itu pasti udah all time high lagi ya. Kalian tunggu aja. Namanya kita investasi ya, sabar karena bukan trader. Kalau istilah nyangkut sangkuter gitu, itu semua cuma untuk para trader, bukan untuk investor gitu ya. Kalau untuk investor nggak ada istilah, kecuali Anda salah beli koin, Anda beli koin sampah. Nah kalau yang saya rekomen semua koinnya koin-koin yang berpotensi. Terus buat Albatros nanya yang Harmony One bisa untuk long term, itu saya belum bisa pasti, tapi untuk tahun ini sampai akhir tahun masih oke. Anda hold, Anda putar masih murah di situ, Anda bisa con juga ya, tergantung Anda olah keuntungan. Jadi nggak usah. Kalau VeChain saya yakin VeChain itu marketnya udah besar sekali dia nanti ke depan, apalagi kalau udah corona redup, itu dia makin besar VeChain itu, karena dia hubungan banyak sama perusahaan-perusahaan besar di komoditas lah, di energi, banyak dia garap itu, bukan di finance saja gitu ya. Jadi itu future-nya bagus ya. VeChain itu untuk long term hold aja gitu ya. Pundi X ya pegang aja, masih murah, tinggal nanti kalian ambil keuntungan, nanti yang kalian modal tarik untung lempar biar berkembang segimana, nanti ada masa bearish itu turun semua. Nah itu kalian juga harus nanti pas bearish udah nggak bisa ini, itu koin-koin kalian untuk sementara harus kalian tukar dulu ke ini untuk savingnya ke USDT itu. Nanti masa bearish itu semua koin kalian jual tukar ke USDT ya. Kalian staking aja, staking pool, jadi masih dapat bunga gitu ya. Tapi kalau memang kalian nggak mau ini, ya udah tukar dicairkan aja gitu, di liquidate ya. Tapi saran kalau masih mau ini, untuk nanti setelah habis masa bearish kalian mau main invest lagi, ya itu baru beli balik. Itu koin-koin pasti udah pas jatuh ya, itu harga koin jatuh lagi. Jadi untuk ininya kalian supaya jangan kena imbasnya pas udah mau masuk bearish, ini saya ingatkan karena kedepannya saya udah nggak ngomong koin, saya udah nggak ini. Jadi kalian harus cari, harus pinter-pinter ini gitu. Nanti kalau udah masa bearish itu kalian harus tukar ke USDT gitu, ke stable coin ya, supaya nggak kena imbasnya gitu ya. Terus kalian masukkan ke staking pool. Nah jadi duit kalian juga itu juga masih ada dapat bunga lah gitu ya. Itu buat
jawaban Albatros ya. Untuk jangka panjang itu Cardano, VeChain, IOST ya. Terus itu TIFL juga kalau bisa keuntungan yang kamu pegang itu selalu untuk mau invest panjang. Setelah kalian profit lebih dari 100%, profit itu yang kalian masukkan, keuntungan itu modal tarik, nah itu yang kalian simpan. Jadi kalau suatu saat gagal atau apa, itu bukan modal kalian, itu cuma keuntungan ya. Kalau gagal tetap masih ada sisa berapa, itu berarti kalau berhasil ya melonjak terus Anda gitu. Jadi itulah invest yang smart, istilahnya pakai keuntungan untuk diolah, bukan modal pindah lagi ke lain, kita olah gitu portfolionya ya. Itu buat kalian. Buat Bu Henny yang tanya XLM, dia udah beli XLM atau mau tukar Doge, nggak usah XLM ya, sekarang turun karena ini, tahan aja ya, invest itu. Nanti juga kalau di akhir bulan ini dia nggak naik, di pertengahan April ini dia naik, dia ada event lumayan besar juga nanti di pertengahan April ini. Jadi nggak usah takut udah pegang itu ya. Sekedar itu saya jawab. Nah, saya ingatkan kalian, hari ini penentu 26 Maret ini, kita ini 26 siang, mereka ntar malam, kita malam tengah, dia mereka baru masuk 26 di sana kan, Amerika itu. Nah, jadi perhatikan, jangan belanja serok dulu, tunggu. Hari ini masih harus nunggu. Kalau misalnya kalian pantau itu grafiknya Bitcoin, kalau dia bisa melewati 53.600 gitu ya, US dollar, atau gini, kalian lihatnya kan rupiah. Kalau Bitcoinnya bisa melewati batas 774 juta, masuk 775 juta, nah itu kalian udah boleh belanja. Kalian lihat, misalnya yang masih murah, saya lihat belum terlalu ini, kalian bisa beli misalnya Matic, kalian bisa serok ya. CRO yang belum ini, beli lagi ya. Doge kalau kalian mau ini, beli lagi gitu ya. Tapi sebelum itu jangan, karena takutnya ini ada penentuan apakah dia mau naik. Kalau nggak bisa lewati garis itu, nggak naik, dia bakal turun malam ini, jatuhnya ke 47.000 atau 48.000 US dollar. Tapi apakah Maret ini bulan berdarah? Enggak, belum. Karena kemarin saya lihat mulai tanggal 1 Maret itu kan harga Bitcoin 46.000. Jadi kalau dia masih jatuh ke 47 atau 48.000, bulan Maret ini masih surplus, dia masih plus, dia nggak minus ya. Seperti yang saya bilang, Maret ini nggak bakal minus ya. Jadi mudah-mudahan nggak jatuh sih malam ini. Mudah-mudahan smart future kontraknya itu berjalan lancar, nggak ada negatif ya, bakal naik terus. Tapi kalau misalnya ada yang negatif, nggak bagus, mungkin drop ke 47.000 atau 48.000 US dollar gitu ya. Jadi itu kalian perhatikan lah. Misalnya kalau malam ini kalian ini lihat dia tembus, Bitcoinnya udah di atas 774 juta, kalau udah paling safe lihat 775, nah kalian boleh belanja, beli yang murah kalau kalian ada duit gitu ya. Kalau sekarang jangan dulu, sekedar itu informasi ya. Nah, semoga good luck, dan saya udah jawab pertanyaan kalian. Oke, salam Syaryo dari Tokyo. Be blessed, berkat terus buat kalian. Immanuel, haleluya.